Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya sahabat-sahabatku, para pemirsa semuanya, terutama saudara-saudaraku dari Ikatan Keluarga Besar Sarkup Nusantara, semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda BCX, yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi, dalam proses pengembaraan, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini hadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana sesepuh-sesepuh kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tenang, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, menjelajahi wilayah Kabupaten Lamongan, ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Karena di Kabupaten Lamongan memiliki ratusan makam-makam keramat. Oleh karena itu pantaslah kiranya kalau bumi Lamongan saya juluki sebagai bumi Songgo Wali. Songgo artinya menyanggah, Wali adalah aulia Allah, yang artinya Lamongan menyanggah wali-wali di seluruh Nusantara. Karena saking banyaknya makam-makam tua, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah sepuh yang berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di seluruh wilayah Nusantara ini. Oleh karena itu pantaslah kiranya Kabupaten Lamongan saya juluki sebagai bumi Songgo Wali. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, menyusuri jalan yang sepi sekali yang asli dari tanah menuju makam keramat yang ada di Dusun Ngajaran, Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, yang di situ dimakamkan adalah sosok penyebar agama Islam. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Santri Ngajaran. Melalui jalanan inilah kita terus berjalan di kesunyian malam, di pekatnya malam, terus menuju ke makam keramat yang ada di tengah-tengah lapangan, tidak jauh dari Masjid Tiban atau Pondok Tiban yang ada di Dusun Ngajaran, Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini. Tampak dari jauh adalah cungkup bangunan makam keramat beliau yang sangat disegani, dihormati, dan dikeramatkan oleh warga masyarakat Dusun Ngajaran. Disinilah disemayangkan sosok jasad tokoh yang luar biasa, seorang tokoh yang hebat alas daerah ini, seorang tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah ini. Beliau adalah makam keramat Mbah Santri Ngajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Mbah Santri Ngajaran yang terletak di Dusun Ngajaran, Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya akan datangi dan ziarahi, dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat aulia Allah, wali Allah, Mbah Santri Ngajaran yang berada di Karangbinangun, Lamongan, Jawa Timur ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, cinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Inilah untuk bangunan makam keramat Santri Ngajaran yang berada di tengah-tengah lapangan dekat Masjid Jami Al-Albror di Dusun Ngajaran, Kecamatan Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Kita memasuki bangunan yang sangat sederhana sekali di makam keramat Mbah Buyut Santri Ngajaran. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, cinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini, kita sowan di sini, kita berziarah di sini dengan membaca hadiah Fatihah, Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada seluruh orang tua kita semuanya, ibu bapak kita, Mbah Buyut yang canggal leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, dan akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah fadilah bacaan Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilahnya pahalanya kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada semuanya, wabil khusus aulia Allah sekbel karumah beliau Mbah Santri Ngajaran. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini. Di sini kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan para aulia Allah, mendoakan semuanya. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi kita di sini tidak pernah meminta kepada makom. Kita hadir di sini mendoakan beliau semuanya, karena meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, minimal
Dengan kita berziarah kubur, kita datang di sini, kita melihat batu nisan, kita melihat makam, kita melihat kuburan. Otomatis kalau kita melihat makam, kuburan, batu nisan, kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk jauh lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat sabda Baginda Agung, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Beliau bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari petikan hadis sahih tersebut kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam berziarah kubur tidak hanya kita diperbolehkan dalam berziarah kubur, melainkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab berziarah kubur. Berziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Dengan kita berziarah kubur inilah kita bisa mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita hadir di sini melihat makam, melihat kuburan, kita melihat kematian, otomatis kita akan sangat-sangat berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dengan kita melihat kematian, kita akan berlomba-lomba semakin tunduk dan patuh dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah, dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, para pecinta wisata religi, banyak sekali hikmah, fadilah dari berziarah kubur. Kita mengingatkan kematian, di samping itu juga kita datang ke makam wali Allah. Kita bisa mengambil pembelajaran dari sejarah beliau, sepak terjang beliau dalam menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Bagaimana beliau beradaptasi dengan masyarakat, bagaimana beliau menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, bagaimana beliau bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat. Dari pengalaman beliau, kita ambil hikmahnya, kita ambil kesimpulan mana-mana yang baik kita tiru, untuk kita ambil dan kita tiru dalam kita melangkah ke depan, biar ke depannya kita jauh lebih mulia dunia dan akhirat. Kita jadikan pengalaman-pengalaman hidup beliau semuanya sebagai landasan kita dalam melangkah dalam hidup ini, biar semakin jauh ke depan, jauh lebih mulia dunia dan akhirat. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, di samping juga dengan berziarah kubur, fadilah lainnya, kita tunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua kita. Dengan kita berziarah kubur ke makam orang tua kita, ibu bapak kita, mbah buyut yang janggal leluhur kita semuanya, kita tunjukkan rasa syukur kita, rasa hormat kita, rasa tawaduk kita, rasa terima kasih kita kepada beliau semuanya, orang tua kita. Karena beliaulah yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Kita tunjukkan dengan ziarah kubur semata-mata hormat dan menghargai jasa-jasa beliau. Dengan berziarah kubur ke makam para wali-wali Allah, para ulama, para aulia-aulia Allah, kita tunjukkan rasa penghargaan kita, rasa syukur kita, penghormatan kita kepada beliau semuanya, karena beliaulah yang telah menorehkan sejarah di bumi Nusantara ini dalam penyebaran agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa menjadi agama yang besar sampai saat ini. Inilah salah satu di antara sekian banyak fadilah-fadilah dalam kita berziarah kubur. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, marilah kita berziarah kubur dengan niat-niat ibadah lillahi ta'ala. Di samping kita menunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya, rasa terima kasih kita kepada beliau semuanya, kita jadikan pengalaman hidup beliau semuanya sebagai pengalaman kita dalam mengambil keputusan untuk langkah-langkah kita ke depan, biar lebih maju dunia dan akhirat. Kita jadikan berziarah kubur dengan mengingat kematian, supaya kita senantiasa selalu ingat kepada Allah dan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba semakin khusus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Karena mati itu pasti, kita semuanya pasti akan mati. Siapapun kita, apapun kita.
semiskin apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sepangkat apapun kita, sesakti apapun kita, kita semua pasti akan mati, karena mati itu pasti. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita mati dan kembali pada Sang Khalik, mari kita berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, jadi kita berziarah kubur, sekali lagi kita tidak pernah meminta kepada makom, karena berdoa meminta hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan dengan berziarah kubur ini sebagai wasilah kita dalam bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ziarah kubur banyak sekali kandungan fadilah yang akan kita petik nantinya. Antara yang tadi saya ulas, kita mengingat akan kematian, kita jadikan pembelajaran dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman beliau waktu hidup dulu. Kita tunjukkan rasa hormat kita pada beliau-beliau semuanya, orang tua kita, para ulama, para aulia Allah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini kita berada di makam keramat Santri Ngajaran yang berada di Desa Dusun Ngajaran, Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan ini. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap, jentata.